Pemirsa, serangkaian debat Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Lantas, siapa yang menguasai seluruh pertarungan debat? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada pengamat politik, Mas Henry Satrio. Apa kabar, Mas? Baik, Jess. Baik Sehat ya? Sehat dong. Kita akan bersemangat untuk membahas terkait dengan Pilkada Jakarta ini. Tapi pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan sambungan Zoom sejarawan Mas JJ Rizal. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, baik. Saya akan ke Mas Henry dulu. Ya. Mas, sudah kita saksikan bersama tadi malam dan juga beberapa cuplikan yang tadi kita sama-sama saksikan. Sebetulnya apa yang menjadi highlight dari debat ketiga Pilkada DKI Jakarta? Kemarin menurut saya warga Jakarta sangat beruntung ya, karena siapapun yang menang ini adalah tipikal orang-orang cerdas gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, baik Ridwan Kamil, Bang Dharma maupun Mas Pram. Hanya memang kemarin menurut saya adalah dari rangkaian 3 debat, ini debat paling seru. Kenapa paling seru? Karena secara elektabilitas ya, dari berbagai hasil survei, ini kan kejar-kejaran antara Kang Ridwan Kamil atau Bang Ridwan ya dengan Mas Pram gitu ya. Kalau misalnya ada yang unggul jauh saja, debatnya kemarin akan gak seru karena yang satu pasti akan main aman. Tapi karena ini kejar-kejaran, jadi untuk pertama kalinya kan kemarin saya juga melihat Bang Ridwan Kamil tuh mulai menyerang ya tentang IKN lah dan lain-lain. Tapi menurut saya yang paling bebas kemarin ya tetap saja Bang Dharma ya. Dia mau bilang banjir hadiah dari Tuhan pun kita oke gitu ya. Masih bicara tentang rencana global, tentang COVID juga nggak masalah. Tapi kemarin itu kita dibukakan sebuah fenomena yang luar biasa, karena Kang Ridwan Kamil misalnya kemarin berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya. Dia beberapa kali bertanya tentang planologi itu kepada Mas Pram. Hanya memang mungkin Bang Ridwan lupa bahwa Mas Pram ini politisi senior yang lama makan asam garam perpolitikan di Indonesia. Jadi dia nggak harus jawab itu juga, jadi diputer juga sama Mas Pram, sehingga kemarin jadi seru. Dan ciri khasnya Mas Pram menyerang ke Ridwan Kamil kan masih tentang imajinasi itu ya dan lain-lain. Tapi ya, kalau menurut saya sih kemarin oke. Hanya memang lagi-lagi tuh di catatan saya di debat 1, 2, 3 mereka memang terlalu fokus terhadap program dan pembangunan gitu. Terkadang lupa bagaimana nasib rakyat Jakarta sendiri gitu. Jadi misalnya pada saat bicara tentang pembangunan perumahan, Mas Pram sempat menyinggung gitu. Ini kalau adanya di tengah kota ya pastinya buat menengah atas. Sementara Pak Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa ya secara planologi memang balai kotanya mesti dipindahkan ke utara dan lain-lain. Hanya memang bicara tentang manusia Jakartanya memang agak kurang sih di debat 1, 2, 3 itu ya. Oke, jadi melihat di debat 1, 2, 3 ini masih fokus terhadap program saja. Program, kemudian infrastruktur, pembangunan, jarang sekali bicara tentang nasibnya. Nasib warga Jakartanya. Makanya saya mau nanya nih langsung ke Mas JJ. Mas, gimana menurut Anda, apakah debat pamungkas tadi malam sudah cukup menjelaskan kalau ketiga paslon ini menguasai dan juga memahami apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta? Ya, saya pikir debat 3 kali itu tidak mencukupi lah untuk memahami mereka dan Jakarta, dan itu kelihatan banget ya menurut saya. Problem terbesar debat semalam itu banyak seragamnya menurut saya, bukan banyak perbedaannya gitu. Tapi banyak seragamnya. Bagian mana Mas JJ banyak seragamnya? Saya ngerinya itu justru penyeragaman itu. Misalnya dalam konsep proyek strategi nasional gitu ya, itu kan seragam semua pendapat. Kalau udah ngomongin tentang proyek strategis nasional, semuanya diam, tidak ada berani yang bertindak begitu. Walaupun itu nyata-nyata dalam banyak riset, dalam banyak penjelasan para pakar tentang Jakarta, justru masalah Jakarta itu diakibatkan oleh salah satunya proyek-proyek strategis nasional. Contohnya Giant Sea Wall begitu ya, NCICD itu gitu loh. Terus reklamasi Pantai Kapuk, ngomongin nelayan ya, ngomongin tata ruang, tapi nggak ngomongin bagaimana PIK itu mengubah tata ruang dan berdampak kerusakan ekologi yang dahsyat. Ya itu kan menurut saya aneh. Ngomongin banjir juga nggak ngomongin tentang bagaimana menyelesaikan ini sebagai sebuah proyek nasional yang memang benar-benar
strategis dalam artian menggabungkan antara persoalan kita yang nggak bisa dilepaskan dengan persoalan-persoalan di wilayah sekelilingnya begitu loh. Nah, ini kan harus dikaitkan dengan fungsi dari wakil presiden di masa depan. Tapi nggak ada yang bicara itu. Jadi nggak ada yang berani menyentuh gitu ya, maksud saya. Ruang-ruang yang berbeda, ruang-ruang yang alternatif gitu. Itu yang menurut saya 3 kali debat itu 3 kali hal yang membosankan. Kecuali kembang-kembangnya aja yang didoyanin sama Mas Henry ini. Oke, ini menarik sekali. Justru menurut Mas JJ lebih banyak persamaannya terutama dengan pembahasan yang terkait dengan PSN begitu ya. Kita akan membahasnya pemirsa lebih dalam lagi terkait dengan debat Pilkada Jakarta tadi malam. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan terkait dengan dialog dari debat pamungkas Pilkada Jakarta tadi malam. Saya akan kembali ke Mas Henry. Mas, tadi kita sudah sama mendengarkan bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait dengan debat ketiga Jakarta tadi malam. Apakah debat ketiga tadi malam ini banyak merubah elektabilitas? Gini, kalau dari surveinya Kedai Kopi terakhir itu kan yang belum memutuskan hanya sekitar 7%. Dan yang menonton debat itu 22%-an. Kemudian yang cari-cari cuplikan atau nontonnya dari cuplikan-cuplikannya itu sekitar 10%. Nah kalau kemudian pertanyaannya apakah akan mengubah atau akan membuat tingkat keterpilihan calon itu berubah, ya mungkin saja, tapi mungkin nggak besar ya. Nggak mungkin signifikan antara berarti? Signifikan, antara 2-3% itu kalau melihat dekatnya elektabilitas antara Pram dan Bang Ridwan itu menjadi signifikan karena kenaikan 2-3% itu bisa mempengaruhi apakah akan satu putaran atau tidak gitu. Artinya kan begini, kalau misalnya 7% itu dibagi 2 ya, itu atau dibagi 3 lah. Kemudian ada pergerakan elektabilitas karena penonton debat, maka kan ada yang turun juga ada yang naik gitu. Sehingga sangat mungkin bisa satu putaran. Kan hanya Jakarta yang 50% plus 1, kalau belum 50% plus 1 harus ada 2 putaran. Daerah lain nggak ada yang begini gitu. Nah ini juga sekalian saya kasih tahu pemirsa Metro TV karena ada yang bertanya-tanya juga kok di tempat kita misalnya di Jawa Barat atau Jawa Timur kok nggak 2 putaran karena memang aturannya begitu. Makanya kan sekarang sedang dibahas perubahan undang-undang DKJ itu karena si KPU pun masih nulis nih kan. Kita lihat debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Iya. Padahal sudah jadi DKJ. Okay. Nah itu secara hukum tata negara dikhawatirkan siapapun yang menang nanti itu secara hukum akan ada pertanyaan. Baik. Kalian kan gubernur DKI Jakarta, bukan gubernur daerah khusus ini Jakarta. yang nanti akan dinantikan bagaimana hasilnya nanti ya. Ya, Oke, kira-kira. dan kita akan bertanya lagi ke Mas JJ. Terakhir nih Mas JJ, sudah menuju tanggal 27 November dan juga tadi Mas Henry juga menyampaikan kemungkinan ini bisa satu putaran saja. Mas JJ gimana nih? Ya, saya harap bisa satu putaran, tapi juga kalau kita mengharap bahwa akan ada perubahan-perubahan besar, kalau kita menonton debat dan mengikuti berita di surat kabar atau media gitu, kita tahu bahwa kebanyakan pembicaraan itu lebih menempatkan warga sebagai kosmetik ya. Tadi program-programnya itu kan menjelaskan begitu ya. Saya sadar betul bahwa kosmetik itu perlu dalam politik, tapi ya kayak misalnya Maghrib itu program Maghrib, program mengunjungi orang tua atau ada jalan layang begitu ya. Menurut saya itu kan kosmetik, tapi kalau kosmetiknya kebanyakan itu kan juga ngelihatnya kita jengah gitu ya. Lihat ini cewek, cowok atau banci begitu ya. Atau nggak jelas kelaminnya. Nah itu yang saya pengen jelas adalah kelaminnya. Jakarta itu menurut saya harus berdiri dengan otonomi penuh gitu terhadap program-program yang membahayakan warga. Nah ini problemnya adalah dalam debat itu saya tidak melihat. Itu yang saya katakan sejak awal. Harusnya Jakarta punya harapan gitu dengan ketiga orang ini punya keberanian untuk menerapkan sampai municipal city, konsep seperti itu ya. Kota yang punya otonomi gitu loh Pak. Oke, baik. Terima kasih sejarawan Mas JJ Rizal sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan juga Mas Henry Satrio selaku pakar komunikasi politik sudah bergabung bersama kami memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.